inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Namun tipu daya setan ditambah dengan nafsu yang terus-menerus mendorong manusia untuk berbuat buruk, maka akhirnya manusia hamba Allah tergelincir dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu terus-menerus mendorong manusia untuk berbuat buruk. Diksi yang digunakan di dalam ayat ini menggunakan sigo mubalaghah, ammarah. Artinya tidak sekali. Nafsu tidak cuma sekali mendorong manusia untuk berbuat buruk, namun ia terus-menerus mendorong manusia untuk berbuat buruk. Jadi godaannya double, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pertama, digoda setan, walaupun godaan setan itu lemah, namun pada akhirnya bisikan itu diakumulasi terus oleh nafsu yang ada dalam diri kita, yang terus-menerus mendorong diri kita. Pada akhirnya kalau kita tidak kuat, kita tergelincir ke dalam dosa. Sebenarnya dosa, pantangan-pantangan yang kita langgar dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa melukai atau mencelakakan Allah Subhanahu wa taala. Justru pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan akan menyebabkan kita mendapatkan azab atas apa yang kita kerjakan. Maka karenanya Allah memberi, karena atas dasar rahmat Allah memberi peluang bagi hamba-hambanya yang tergelincir ke dalam dosa berupa pintu maaf, pintu taubat, pintu ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina." Dan jika datang kepadamu orang-orang yang beriman terhadap tanda-tanda kebesaran kami, maka faqul salamun alaikum. Maka katakan kepada mereka, salamun alaikum, selamat atas kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada dirinya sifat rahmah. Annahu man 'amila minkum su'an bijahalah, yaitu barang siapa di antara kalian melakukan perbuatan yang buruk atas dasar jahalah. Jahalah di sini artinya bukan enggak tahu atau bodoh, melainkan jahalah artinya at-toish. Toish itu artinya ceroboh, lalai. Karena kecerobohannya ini lalu mereka tsumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Kemudian orang-orang yang tergelincir berbuat salah atas dasar kelalaian dan kecerobohan ini, kemudian mereka bertaubat dan memperbaiki amalan mereka, maka niscaya mereka akan mendapati bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kita melihat bahwa apabila seseorang setelah dia bertobat, kemudian dia aslah, kemudian dia memperbaiki dirinya dengan banyak cara, berbuat baik, terutama sholat, karena sholat itu disebutkan dalam firman Allah, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at," adalah kebaikan-kebaikan yang menghapus keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan tata hukum di dalam kehidupan kita di dunia tentang sebab akibat
atau hukum-hukum bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Contohnya saja seperti wasariqu faqta'u aydiyahuma. Orang perempuan maupun laki-laki yang mencuri maka potonglah tangannya. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina baik perempuan maupun laki-laki maka cambuklah mereka sebanyak 100 kali. Ini adalah hukuman-hukuman yang Allah letakkan di dunia. Namun di satu sisi Allah tidak ingin membuat hamba-hambanya merasa berputus asa untuk mendapatkan atau menggapai rahmat Allah, karenanya lah dibukakan pintu maaf, pintu taubat agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun-rukun taubat itu setidaknya ada 4, kata Syekh Ali Juma. Yang pertama, tinggalkan dosanya. Kalau kita lagi melakukan dosa kemudian kita bertaubat, ya tidak mungkin ya. Masa kita sedang melakukan dosa kita bertaubat? Yang jelas yang pertama adalah tinggalkan dosanya. Yang kedua, sesali perbuatannya. Kita menyesal telah melakukan perbuatan dosa tersebut dan kita atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita doa cara menyesal atas perbuatan kita, dicontohkan oleh Nabi Adam dan Nabi Yunus. Doanya siapa yang apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga, bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosanya kembali. Sangat berniat untuk tidak akan melakukan dosa itu kembali. Dan yang terakhir, yang keempat, jika urusannya itu berhubungan dengan orang lain, maka hendaknya diselesaikan terlebih dahulu. Dan saat seseorang betul-betul menyesali perbuatannya, dia sungguh-sungguh untuk tidak melakukan dosa itu kembali. Namun karena yang di awal kita sebut bahwa ada setan, ada nafsu yang terus-menerus mendorong manusia berbuat buruk, padahal dia sudah sungguh-sungguh benar-benar ingin meninggalkan dosa tersebut, tidak ingin mengulanginya kembali. Sungguh-sungguh dia menghindari hal-hal yang menjerumuskan dia untuk mendekat ke dalam dosa itu kembali, namun akhirnya dia tergelincir ke dalam dosa yang sama kesekian kalinya, kedua kalinya. Lalu ia bersungguh-sungguh lagi untuk bertobat lagi, tapi dia terus didorong setan, terus didorong nafsu yang terus-menerus amarat, yang terus-menerus mendorong dia untuk berbuat buruk. Akhirnya dia minta maaf, memohon ampun kembali kepada Allah, maka kita akan dapati niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan didekatkanlah surga itu dengan jarak yang tidak jauh kepada orang-orang yang bertakwa. Hadza ma tu'aduna bihi likulli awwabin hafid. Ini dia. Inilah yang dijanjikan kepada orang-orang yang selalu terus-menerus kembali kepada Allah, lagi menjaga dirinya. Kata awwab di sini sighah mubalaghah seperti amarat tadi. Awwab kalau sekali disebut aba. Fulan aba ila dari, fulan kembali ke rumahnya. Kalau dia terus-menerus kembali disebut awwab. Seorang yang terus-menerus kembali artinya dia terus-menerus keluar. Artinya dia terus-menerus berbuat dosa, dia terus-menerus berbuat memohon ampun, bertaubat. Dan
Allah teruskan, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengampun, yang mana dia tidak bisa melihatnya, dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertaubat. Maka Allah akan katakan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang terus-menerus kembali bertaubat kepada Allah, orang-orang yang menyesali dosa-dosanya terus-menerus lalu kembali kepada Allah. Allah katakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, maka masuklah kalian wahai orang-orang yang berdosa yang mau bertobat kepadaku berulang-ulang kali, masuklah kalian ke dalam surga dengan mengucapkan salam. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bahkan lebih dari itu, Allah muliakan mereka, bahkan lebih dari itu. Bagi mereka adalah apa-apa yang mereka inginkan, dan waladaina mazid, bahkan kami masih punya tambahan untuk mereka. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memuliakan orang yang selalu taat, tapi Allah juga memuliakan orang-orang yang bermaksiat namun dia bertobat, yang tergelincir ke dalam dosa akibat setan, akibat nafsu yang terus-menerus mendorong dia berbuat buruk, namun dia tetap memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang terus-menerus dia ulang, maka dia akan didekatkan kepada surga dan dia akan diminta untuk masuk ke dalam surga, dan bahkan Allah masih punya tambahan nikmat bagi mereka. Masya Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala maha rahmat, maha kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Satu hari ada satu kisah, yaitu Syekh Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi itu salah satu mufasir top di Mesir. Dia didatangi seorang ekstremis radikal. Orang ekstremis radikal itu berkata kepada Syekh Sya'rawi, ya Syekh Sya'rawi, mungkin dalam hitungan hari aku akan membobardir, mengepung tempat maksiat dan orang-orang yang bermaksiat di tempat A. Lalu Syekh Sya'rawi bertanya kepada dia, apakah tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW? Apakah tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW adalah menghindarkan manusia sebanyak-banyaknya dari neraka, atau tujuan dari dakwah Nabi Muhammad adalah memasukkan orang ke neraka sebanyak-banyaknya? Maka orang yang radikal tersebut berkata, tentu menjauhkan orang sebanyak-banyaknya dari neraka. Maka Syekh Sya'rawi bertanya, apabila ada orang yang bermaksiat, lalu kamu bom, lalu akhirnya mereka mati semua, dan di sana ada orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi mereka melakukan maksiat lalu kalian bom, akhirnya mereka mati seketika, menurutmu mereka masuk ke surga atau neraka? Lalu orang itu berpikir, tentu pasti masuk ke neraka, karena dia tidak punya kesempatan untuk bertaubat. Maka orang-orang yang bertaubat, maka akhirnya orang tersebut menjadi insaf. Oh iya betul. Dia akhirnya berpikiran terbuka bahwa kalau kita bersungguh-sungguh menghadang mereka untuk berbuat maksiat, berkata kepada mereka, menasihati orang-orang tersebut, dan kita menunggu hidayah datang kepada mereka, siapa tahu entah sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, mereka masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, maka selama itulah mereka mendapatkan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang tahu mereka akhirnya menyesali perbuatan mereka lalu bertaubat. Tapi apabila
kamu membuang dia saat dia melakukan maksiat dan dia mati, maka tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bertaubat. Justru ini menyalahi keinginan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Sedikit catatan kaki Syekh Ramadan Al-Buti saat menjelaskan arti dari iftaraqatil yahud ila ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ila ithnain wa sab'ina firqah wa iftaraqat ummati ila thalathin wa sab'ina firqah. Ia menjelaskan maksud dari hadis tersebut bukan nanti orang-orang Islam akan terpecah, melainkan umat dakwah Nabi Muhammad terbagi menjadi dua. Yang pertama umat Nabi Muhammad akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah umat dakwah dan yang kedua adalah umat istijabah. Kita orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulnya disebut umat istijabah. Sedangkan orang-orang yang hidup semasa zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat kelak disebut umat dakwah, umat yang perlu didakwahi. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang ditujukan, yang ingin Rasulullah SAW selamatkan dari api neraka. Apabila ada orang-orang yang berpikir ekstrim, radikal untuk membunuh mereka seketika, maka tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis qudsi yang terkenal, hadis sahih, Rasulullah bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adnaba 'abdi dzanban faqala ay rabb adnabtu dzanban faghfirli. Salah seorang hambaku berbuat dosa, lalu ia berdoa memohon ampun kepada Allah. Ay rabb adnabtu dzanban faghfirli, sungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah menjawab, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi faqad ghafartu li abdi. Hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum orang yang berdosa, maka aku ampuni dia. Lalu hamba tersebut berbuat dosa yang kedua kalinya, ia memohon kepada Allah untuk mengampuni dosanya. Allah menjawab seperti mana yang pertama. Lalu ia melakukan dosa lagi yang ketiga kalinya, kesekian kalinya, Allah berkata kepadanya, aku mengampuni dosanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk Allah tidak ingin kita berputus asa untuk menggapai rahmat-Nya, karena atas dasar dosa-dosa yang telah kita berbuat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa untuk menggapai rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita perhatikan kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melanggar perintahnya, masih Allah sebut sebagai hamba-hambaku. Qul ya ibadi. Kemuliaan apa yang Allah sematkan kepada orang-orang yang bahkan melanggar perintahnya, namun Allah tidak berlepas diri kepada mereka. Bahkan Allah ingin mengatakan kepada mereka, takutlah kepada azabku, kembalilah kepadaku, kembalilah dan janganlah engkau berputus asa dari rahmatku. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Saat kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, Allah selalu membentangkan ampunannya,
di setiap hari, di setiap menit, di setiap detik. Di malam hari ia ingin melihat mana hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya, yang mana dari hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya atas apa-apa yang telah dia lakukan di siang hari. Di siang hari Allah buka pintu ampunan dan maghfirahnya kepada orang-orang yang melakukan dosa di malam hari, dan terus menerus, dan Allah tidak akan capek, dan Allah tidak akan malas, dan Allah tidak akan susah apabila seluruh dunia bersama-sama memohon ampun kepada Allah. Allah tidak akan mustahil bagi Allah capek, mustahil bagi Allah tidak tahu kalau kita memohon ampun kepadanya. Dan pada suatu riwayat kita melihat bahwa karena saking bandelnya manusia, banyak berdosanya manusia, bumi meminta izin kepada Allah untuk membelah dirinya agar memasukkan orang-orang yang berdosa. Langit meminta izin kepada Allah untuk menimpa orang-orang yang berdosa. Lautan meminta izin kepada Allah untuk menenggelamkan orang-orang yang berdosa. Namun Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Tidak, kamu bukanlah yang menciptakan mereka. Kalau kamu menciptakan mereka, maka kamu tidak akan berkata demikian." Demikianlah rahmat kasih sayang Allah kepada manusia yang masih memberi kesempatan kepada manusia untuk memohon ampun, untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah bahwa sekelompok sahabat waktu berperang melihat ada seorang ibu di sebuah tenda peperangan mencari anaknya. Berhari-hari ibu itu mencari anaknya di keliling-kelilingin itu tempat muaskar, tempat berkumpulnya para tentara untuk berperang. Ia tidak menemukan anaknya. Lalu pada suatu hari setelah berhari-hari, akhirnya anaknya melihat ibunya. Lalu ibunya melihat anaknya. Mereka berdua sama-sama lari mendekat, berpelukan sampai mereka berdua menangis. Sahabat yang melihat itu, kemudian mereka juga ikut menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Kenapa kalian terharu menangis seperti ini?" "Kami terharu menangis melihat seorang ibu, sayangnya ibu mencari anaknya sampai sebegitunya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian melihat seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya seperti itu, apakah mungkin ibu itu melemparkan anaknya ke neraka?" Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kalian, bahkan melebihi cinta ibunya kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, yang Maha Rahmat, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi." Apakah hamba-hambaku itu tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka? Allah lagi-lagi menyebut orang-orang yang berdosa, yang melanggar perintahnya dengan sebutan ibadihi, dengan hamba-hambanya. Allah tidak melepaskan dirinya dari hamba-hambanya yang berdosa. Kalau kita kadang sedang bercanda dengan teman, misal seorang guru menanyakan sesuatu kepadanya, lalu dia nggak bisa jawab, biasanya teman-teman gua itu bukan temanku. Tapi Allah Subhanahu wa taala, orang yang jelas-jelas melanggar perintahnya, Allah masih menyebut mereka sebagai hambanya. Demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung
Dan kita perlu menenangkan diri kita karena akhir ayat yang turun kepada Nabi Muhammad 8 hari sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia adalah firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian di hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah, kemudian disempurnakan bagi kalian semua amalan kalian, dan kalian tidak sedikit pun dizolimi atas amalan kalian. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berkata kepada kita bahwa wasiat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dibangkitkan kembali. Namun di satu sisi kalian tidak akan dizolimi, semua perbuatan kita akan diperlihatkan, dinampakkan, dan Allah tidak akan menyembunyikan sedikit pun amalan kita. Karenanya kita perlu bersenang, kita perlu bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahul mu'minun. Katakanlah, atas karunia Allah dan rahmatnya, dan dengannya maka hendaknya orang-orang yang beriman itu berbahagia. Kita semua mendapatkan rahmat dari Allah berupa nikmat yang sangat besar, yaitu iman. Orang-orang yang tidak ada iman kemudian dia mati, tidak ada kesempatan kembali, dia bisa lari dari neraka. Sedangkan kita orang-orang yang beriman, kita terus menerus ingat kepada Allah, kita terus menerus, walaupun kita tidak mungkin lepas dari dosa. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan apabila kita serius untuk meninggalkan dosa kita, maka Allah akan mendekatkan surganya kepada kita dengan jarak yang tidak jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rahmatnya sebanyak 100 rahmat, 100 bagian. Satu bagian ia turunkan di dunia. Dengan satu rahmat ini saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada orang-orang yang taat. Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang maksiat. Dengan satu rahmat ini Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Dengan satu rahmat ini orang-orang beriman mendapatkan rahmat yang dibagi-bagi. Kalau kita sekarang ini di dunia merasakan nikmat hidup aman, makan sehari 3 kali, kita mau kemana-mana ada motor, mau beli bensin mudah, mau apa-apa mudah, rasanya nikmat. Itu baru 1% yang kita rasakan. Bahkan 1%-nya itu pun dibagi-bagi antara orang yang taat, orang maksiat, orang kafir, orang musyrik. Lalu bagaimana dengan 99 rahmat yang akan dibagikan kepada kita di akhirat kelak? Maka kalikan saja yang kita rasakan sekarang ini sebanyak 99 kali lipat nanti kita akan dapatkan di akhirat kelak bagi orang-orang yang beriman. Dan rahmat Allah sungguh amat luas. Wa rahmati wasi'at kulli syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku sungguh luas mencakup segala sesuatu. Luas mencakup segala sesuatu itu artinya di dunia mencakup rahmatnya, mencakup orang-orang yang kafir, mencakup orang-orang yang maksiat, mencakup orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun khusus untuk hari kiamat, hari akhir kelak, saat tubuha lil ladzina yattaqun, maka akan dikhususkan kepada orang-orang yang bertakwa, yang
yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman terhadap tanda-tanda kebesaran kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka ia akan masuk ke dalam surga. Saya kira cukup demikian. Apabila ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan apa yang tadi bolak-balik cepat nggak tobat, maksiat, tobat, Ya. Mungkin apakah endingnya itu ada jadi pada saat dia ambil Allah posisinya itu juga menentukan. Pada saat di ambil Allah dia punya maksiat. Maksiat itu maksiat dia meninggal. Apakah yang bolak-balik tobat tadi juga masih diperhitungkan Allah bahwa hamba itu masih kan hamba yang bertobat walaupun jatuhnya ketika meninggal melakukan maksiat. Yang jelas rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Namun untuk orang yang lagi bermaksiat, wallahu alam, Pak, bisa jadi Allah menghukumnya lalu memasukkan di surga, atau Allah akan langsung mengampuninya. Tapi biasanya orang yang sungguh-sungguh, dengan dia sungguh-sungguh untuk mau meninggalkan hal yang dosa ini, itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu sendiri disebut sebagai syifa wa rahmah. Syifa itu artinya kalau orang itu sudah sakit, dia akan disembuhkan dengan Al-Qur'an. Nah, kalau orang yang mendapatkan rahmat, ia terjaga dari perbuatan dosa dengan membaca Al-Quran, dengan kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun wallahu alam, orang-orang yang meninggal yang terus-menerus kembali kepada Allah tapi meninggal dalam keadaan dosa, saya belum tahu itu, Pak. Mungkin kalau Pak Joko ada maklumat. Ya, saya pikir demikian karena kita semua semoga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang apabila dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimatikan dalam keadaan yang beriman. Sedikit catatan, kadang ada orang yang bertanya, kalau kita masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena apa-apa, maka untuk apa kita beribadah kepada? Syekh Buti menjawab hal tersebut dengan berkata bahwa iman itu seperti layaknya biji, yang mana amal ibadah itu yang mohon ampun termasuk ke dalam amal ibadah. Termasuk itu adalah air yang menumbuhkan biji tersebut. Orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut, sakarat itu kadang kita mendengar kata sakarat. Sakarat kita mengartikannya kan sekarat. Padahal sakarat itu kalau kita melihatnya dari sin kaf ro, itu artinya orang yang hilang. Kalau orang mabuk itu hilang apa ya? Bukan hilang kesadaran. Orang yang mau meninggal itu yang sakarat. Kata sakarat itu sebenarnya orang yang hilang kesadaran tadi. Kalau orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah orang-orang yang biasa beramal ibadah di kehidupan dia di dunia. Kalau dia terbiasa setelah sholat berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucap tasbih, tahmid, maka dia mudah karena ingatan alam bawah sadarnya
menuntun mulutnya untuk berkata la ilaha illallah, tapi orang-orang yang nggak pernah amal ibadah, yang nggak pernah mohon ampun kepada Allah, sulit akan mengucapkan hal tersebut karena kata sakaran itu tadi, karena dia yang menguasai dirinya sudah alam bawah sadar. Maka semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita didekatkan surga bagi kita, dan Allah perintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam surga dengan salam. Aku qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.